Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas ya. Sudah berapa ribu kali saya tepok begini ya. Ini ada hal yang menarik. Tulisan dari Antoni Budiawan, seorang ekonom yang juga tertarik pada hal-hal yang sifatnya konstitusi ya. Jadi dia banyak sekali mengemukakan konstitusi dan dia mengemukakan satu perspektif, nanti kita bacakan dan kita ulas, yaitu perbedaan antara people power dengan makar, ya. Revolusi sah melawan tirani. Ya, kalau kita bicara raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Jadi itu juga ajaran yang pernah disampaikan Habib Hanif ya, jalan tengah ahlus sunnah itu memang harus taat kepada pemerintahan, tetapi sepanjang pemerintahan benar. Kalau tidak benar ya tentu harus diberikan warning ya, entah itu kritik atau lebih dari kritik, itu soal lain. Tapi coba kita bacakan, menarik ya pendapat Antoni Budiawan ini, perbedaan antara people power dan makar, rmol.id. Makar atau kudeta dapat diartikan merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah secara paksa. Seringkali melibatkan kekerasan senjata. Pemimpin kudeta biasanya akan menjadi penguasa berikutnya. Sedangkan people power atau revolusi adalah upaya mengganti pemerintahan tirani, yaitu pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pemerintahan yang melanggar konstitusi dan kedaulatan rakyat. Pemerintah seperti ini tidak ada legitimasi di hadapan rakyat. Ketika people power berhasil menggulingkan pemerintahan tirani, pemimpin people power umumnya tidak menjadi pengganti penguasa. Artinya, people power atau revolusi bukan untuk kepentingan pribadi tetapi demi kepentingan rakyat banyak. Sebagai contoh, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776 secara eksplisit menegaskan rakyat Amerika Serikat berhak mengganti pemerintah yang melanggar konstitusi untuk membela dan menegakkan kedaulatan rakyat. Karena pemerintah dibentuk untuk menjamin hak dasar manusia dan hak konstitusi lainnya. Pemerintah wajib menjalankan tugas dan kekuasaan yang diberikan kepadanya secara adil bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Apabila pemerintah melanggar tujuan-tujuan tersebut, artinya melanggar konstitusi, maka rakyat Amerika Serikat mempunyai hak untuk mengganti pemerintah. Oh, ini ada ya. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable right, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure this right, government are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of this end, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principle and organizing its power in such form as to themselves seem most likely to effect their safety and happiness. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau memang sepanjang dia berada pada jalur konstitusi, ya it's okay. Tetapi kalau tidak, maka pemerintah, rakyat bisa mengambil langkah-langkah tersendiri ya. Ya, di situ bahwa kapanpun ya, kalau suatu pemerintahan itu menjadi destruktif ya terhadap tujuan yang tadi untuk melindungi hak hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan ya, maka kemudian adalah hak rakyat ya untuk mencegahnya atau menghapuskannya ya. Luar biasa itu. Oke. John Locke 1632-1704, filsuf
terkemuka asal Inggris juga menyatakan pemerintah dibentuk oleh rakyat dan harus senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai konstitusi. Kalau pemerintah melanggar konstitusi dan bertindak melawan kepentingan rakyat, maka rakyat dapat dan wajib menggantinya sekalipun harus melalui jalan revolusi. Hal ini yang diartikan sebagai kedaulatan ada di tangan rakyat. Di Indonesia, pelanggaran konstitusi termasuk kategori pengkhianatan kepada negara. Dan karena itu tidak memenuhi kriteria sebagai calon pejabat negara, khususnya calon presiden atau wakil presiden. Hal ini dituangkan dalam pasal 169 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 169 mengatur kriteria atau persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Huruf D berbunyi tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya. Penjelasan pasal 169 huruf D mengatakan yang dimaksud dengan tidak pernah mengkhianati negara adalah serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Luar biasa ya. Ini Denny Indrayana pernah meraise isu ini ya. Jadi secara otomatis pelanggar konstitusi tidak bisa menjadi pejabat negara, tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden atau pejabat negara lainnya. Artinya pejabat publik yang melanggar konstitusi harus turun dari jabatan publik atau diturunkan secara paksa oleh rakyat sepanjang diperlukan. Menurut Konstitusi Amerika Serikat atau menurut John Locke, people power atau revolusi melawan tirani pelanggar konstitusi adalah sah. Luar biasa, Managing Director Political Economy and Policy Studies, PEPS. Jadi, we hold this truth to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable right, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure this right, government are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of this end, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government. Bayangkan ya. Jadi bisa dia menghapuskan pemerintahan, menumbangkan pemerintahan yang ada dan membentuk pemerintahan yang baru ya. Yang meletakkan dasarnya kepada prinsip-prinsip yang sudah disebutkan dan mengorganizing its power in such form as to themselves seem most likely to effect their safety and happiness. Jadi sobat era sekalian, luar biasa ya. Indonesia juga mengatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Itu ya perbedaan prinsipil antara people power dan kemudian makar. Makar itu ya memang semata-mata ingin menjatuhkan pemerintah, dan kadang-kadang pemerintah itu adalah pemerintah yang sah, pemerintah yang benar, pemerintah yang berada di jalan lurus yang baik, yang konstitusional, yang menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, tetapi ingin dijatuhkan karena pemimpin makarnya ingin merebut kekuasaan. Nah, beda sama people power. People power itu adalah bertemunya hati nurani masyarakat kalau menurut saya ya. Karena pemimpinnya sudah melanggar konstitusi, pemimpinnya sudah tidak amanah lagi, pemimpinnya sudah tidak mampu atau tidak cakap lagi dan lain sebagainya. Dan tidak mampu lagi melindungi hak-hak yang menjadi dasar bagi munculnya atau dideklarasikannya sebuah negara, seperti tadi life, liberty, and pursuit happiness ya. Jadi karena mereka dianggap tidak mampu lagi melindungi hak hidup, harta benda, hak untuk mengejar kebahagiaan, maka sah bagi pemerintah, bagi rakyat untuk menumbangkan pemerintah seperti itu ya. Sekali lagi ada yang namanya moral legitimacy ya, beda ya. Jadi ada legitimasi moralnya, jadi moral legitimasinya ada. Ini tidak sembarangan. Oke, coba kita lihat ya. Ini menurut Anda siapa pasangan yang bisa menambah suara bagi kemenangan Anies? Sudah 33.000 yang voting.
AHY 46%, Gatot Nurmantio 22%, Khofifa 13%, Mahfud MD 15%, Sandiaga Uno 3%. Oke. Coba kita lihat komentar Sobat RH ya. Kalau tidak benar kita harus kritik pedas pemerintah. Kalau hutang terus numpuk lama-lama kita kuasai negara kaya jadi negara banyak utang. Antap bang, udah nggak usah aneh-aneh nyuruh Anies people power, nanti Anies ditangkap dengan tuduhan makar sama seperti Egy Sujana dulu yang statusnya sampai sekarang masih tersangka. Ya nggak masuk akal juga sebenarnya ya. Kok ditangkap dengan tuduhan people power ketika dia ngomong dalam kampanye pilpres. Jadi kita harus fair lah ke permainannya ya. Masa orang kemudian berkampanye tiba-tiba dianggap melakukan makar. Jadi kita harus bedakan kampanye. Nah, kalau seandainya kampanyenya offside, misalnya melakukan provokasi dan lain sebagainya, itu bukan makar, itu adalah tindak pidana. Makar nggak bisa begitu. Makar itu betul-betul memang menggerakkan massa, baik dengan senjata maupun tidak, untuk menumbangkan pemerintahan. Kalau cuma ngomong saja masa makar ya, apalagi ekspresi kemarahan misalnya karena kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Disegerakan aja people powernya Bang RH ya. Sahur Bang. Mana bisa rakyat Indonesia bisa melakukan revolusi dan mengambil alih pemerintahan. 1000 kali presiden melanggar konstitusi tetap saja rakyat tidak bertindak, malah makin bungkam. Sebenarnya kalau kita bicara adalah filosofinya ya. Jadi filosofinya adalah kalau pemerintah melanggar konstitusi, rakyat bisa mengambil alih, rakyat bisa marah, rakyat bisa menggerakkan people power. Tetapi tentu ya, jalan yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah ya jalan yang tidak ada resikonya, jalan yang sudah diatur di konstitusi, yaitu pemakzulan atau impeachment. Tetapi kalau itu tidak bisa dilakukan lantaran semua kekuasaan dikuasai oleh semua cabang kekuasaan dikangkangi oleh penguasa yang tirani misalnya, ya tentu jangan salahkan kalau rakyat bergerak dengan hati nuraninya. Jadi saya sedang menceritakan gejala umum pemerintahan saja ya. Oke. People power, kekuasaan beralih lagi ke orang-orang yang ada di rezim ini Bang Refli. Ya itu kita bicara hal-hal yang kita tidak tahu ya. Sri Lanka rakyatnya lebih berani. Sekali lagi tentu kita kesalahan terus measurable ya. Kesalahan harus terukur. Misalnya apakah benar pemerintahan sekarang sudah menjadi tiran ya, ataukah sebaliknya pemerintahan sekarang agak lemah misalnya. Jadi saya kira memang kita harus melakukan kajian yang luar biasa. Tapi jangan salah ya. Ada kejadian yang memilukan ketika prajurit kita ternyata tewas di tangan kelompok bersenjata di Papua. Oke, tentu ini akan memunculkan memunculkan sebuah dilema bagaimana melakukan penindakan terhadap orang-orang seperti itu. Selama ini penindakannya kan mengedepankan tindakan polisionil ya, Kamtipmas, keamanan dan ketertiban oleh polisi yang di backup oleh tentara di belakang. Tapi in certain case ya just tentara atau TNI-nya menjadi korban ya. Oke, coba kita mudah-mudahan lah ya semuanya berjalan baik. Itu saja saudara sekalian, dan terima kasih kepada Antoni Budiawan yang sudah mendefinisikan perbedaan antara makar dan people power. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.